cuma karena teman-teman sesama startup founder ketemuan gitu ya di Starbucks, terus ngobrol. Dari hasil ngobrol itu kok kayaknya seru banget ya gitu ya. Kita ngadain rutin deh kayak gini tiap bulan gitu ya. Oke, terus akhirnya dari pertemuan 4 orang itu, awal 4 orang pertama, terus diadakan pertemuan berikutnya di bulan berikutnya. Jadi kita simply inviting people hanya dari Twitter. Waktu itu kan lagi zamannya Twitter keren banget gitu, makanya kita selalu ada hashtagnya untuk startup lokal. Karena kita besarnya pertama kali di Twitter gitu secara organik. Nah kita cuma ngundang gini, teman-teman startup kita ngumpul yuk gitu. Nah zaman dulu tahun 2010 itu 5 tahun yang lalu itu, bahkan yang punya startup pun, temen yang udah punya startup pun nggak tahu kalau startup itu apa gitu. Jadi mereka udah punya bisnis usaha rintisan, tapi mereka nggak menyadar gitu loh bahwa itu tuh startup gitu. Jadi waktu itu istilah startup sendiri pun belum familiar gitu. Nah kita dari pertemuan pertama terus lanjut ke pertemuan berikutnya gitu ya, selalu secara organik gitu ya, mau gitu, kumpul jumlahnya bertambah banyak. Dulu awalnya kita pikir paling yang datang belasan orang gitu, ternyata pas di meetup pertama itu 33 orang yang datang gitu ya. Dan itu kita surprise, ternyata pelaku industri digital ini ternyata lumayan banyak kok ya kalau dikumpulin gitu. Terus pertemuan berikutnya dari 30 orang jadi 100 orang, terus selanjutnya 200, bahkan kita pernah ada 400 orang yang hadir di waktu itu di Amerika sampai waiting list itu. Jadi ada itunya? Nggak ada. Oke, next aja ya. Ini the biggest digital startup industry kita sebutnya. Nah, siapa aja sih yang organizing startup lokal ini setiap bulan? Jadi inisiatornya ada Natalia Dianto yang nanti akan jadi moderator. Kemudian saya, Natalia Dianto itu adalah CEO dari tiket.com. Mungkin pernah pakai tiket.com itu. Kemudian saya sendiri, saya saat ini, thank you. Ya, saya sendiri saat ini statusnya ibu rumah tangga dan mahasiswa. Tapi saya juga sedang membangun website untuk perempuan wanita bicara.com yang akan launching segera. Kemudian Salsa Bella juga adalah founder dari nulisbuku.com. Jadi kami bertiga sudah aktif di dunia startup. Kemudian kami juga dibantu oleh Apprentice. Apprentice ini ada Harry yang sekarang jadi MC kita. Kemudian Susi ini ibu kepala sekolah. Sayangnya hari ini nggak hadir karena lagi hamil besar. Tapi dia bantu lewat Twitter. Dan ada Dari juga seorang hacker. Jadi belum datang ya. Oke. Nextnya, nah ini kita yang tadi aku ceritain, kita pertama ketemuan di Starbucks gitu ya, sampai diusir-usir. Udah mau tutup Starbucksnya, kita masih asik diskusi gitu. Terus justru lucunya yang pertemuan kedua di Marais Place di Saringan itu ya, saya organize di situ. Terus saya dikomplain sama manajernya, ini restoran saya penuh tapi nggak ada beli gitu. tapi penuh gitu. Untungnya sekarang kita sudah difasilitasi oleh Telkom, bisa ngadain tempat yang nyaman seperti ini. Kebayangkan dulu kita ngumpulnya kayak di Starbucks itu, cafe gitu. Oke, ini yang waktu awal-awal kita ngumpul gitu ya, itu tepat sebulan sebelum Koprol diakuisisi Yahoo waktu itu. Jadi waktu itu si Satria waktu datang ke meetupnya kita pertama kali, dia diam aja gitu. Kita pikir kenapa, sakit gigi atau apa, ternyata dia tuh nahan-nahan, dia punya big news tapi nggak bisa disampaikan gitu. Jadi kayak memendam. Nah ini kita tahun 2011 kita pernah diundang oleh kedutaan Irlandia untuk mengunjungi Dublin, Jadi kita belajar banyak di sana bagaimana startup itu disupport banyak oleh pemerintah gitu. Jadi selama seminggu kita diajak jalan-jalan berkeliling dari satu startup ke startup lain yang dikelola sama mereka, ada BUMN khusus yang mengelola startup gitu. Dan kita diajak ke inkubator di sana gitu. Kita belajar banyak banget di sana. Ini dia salah satunya. Nah ini inkubator. Nah ini adalah birthday-nya kita yang pertama kali gitu. Itu kita adain waktu itu di Bliss Megaplex FX. Sekarang udah tutup sayangnya ya, udah diganti. Terus di sana yang datang sampai 500 orang.
dan acaranya seharian gitu. Kemudian kita juga pernah launching buku. Nah ini bukunya ada loh di nulisbuku.com, bisa dibeli. Itu cerita tentang startup yang nulis, uniknya nulis adalah founder-foundernya sendiri. Jadi lucu, bahasa-bahasanya yang ada yang bahasa alay gitu, ada yang bahasa yang formal gitu. Itu kalau mau tahu tentang startup yang di ada bisa dibaca di situ. Nextnya, kok nggak bisa? Ya, oke. Nah ini kita ada shifting, perubahan. Dulu waktu awalnya kita meetupnya kita selalu yang kayak model panelis gitu ya, terus kita ada perubahan kayak shifting model metodenya workshop. Tapi kali ini khusus 17-an ini karena kita mengundang 4 speaker, jadi kita balik lagi nih ke sesi panelis ya. Biasanya kita ngadainnya workshop, jadi setelah ada presentasi keynote speaker, kita biasanya langsung praktek gitu yang apa yang kita pelajari gitu. Nah ini salah satu yang pernah jadi speaker kita akhir tahun lalu dari Tokopedia, startup Indonesia yang didanai sampai 1,2 triliun rupiah gitu ya. William ngomong di akhir 2014 kemarin. Ini di tahun 2015 kita programnya adalah 15 Ways to Startup gitu. Jadi kalau teman-teman mau rajin ikutin, kita ada startuplokal.org ya, sama di meetup.com juga ada. Nah ini co-founder Buffer App itu dia datang langsung dari Silicon Valley. Jadi kita udah beberapa kali ini justru speaker yang datang ke kita untuk Kak aku mau ngomong di sini gitu. Nah ini juga kalau ini dari Singapura ya Melia, Crowdsourcing Week. Next, ini program-program kita sebenarnya cuma nggak selalu berjalan. Oke, nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang startup lokal, bisa follow kita di Twitter @startuplokal. Kemudian join juga di grupsnya, bisa dicatat atau difoto startuplokal@yahoo.com. Di situ jadi ajak diskusi teman-teman startup biasanya kalau mau nanyain tentang kok gue punya ide kayak gini, oke nggak gitu ya. Terus kita juga ada meetup.com yang sangat lokal yang update terus event kita selanjutnya. Sekian dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa tentang startup lokal atau ada ide atau apa, silakan hubungi saya atau terima kasih.